Inilah legenda tentang lahirnya keris dengan dapur sengkelat. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, ini masih dalam suasana lebaran dan ini saya juga masih mudik ya di Banyuwangi. Buat teman-teman yang muslim saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Dan buat teman-teman semuanya yang menyaksikan video ini, saya ucapkan mohon maaf lahir batin ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang cerita keris dapur sengklat ya. Jadi memang ada beberapa versi, termasuk mungkin yang populer di masyarakat umum adalah yang versi keris yang dipesan Sunan Kalijogo. Tapi kalau di kalangan perkerisan dan di beberapa literatur lama, ada juga versi yang keris sengklat itu dipesan oleh Raja Majapahit. Nah, nanti kita akan bahas yang versi yang kedua ya, yang dipesan oleh Raja Majapahit ya. Nah, sebelum kita bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, sebelumnya saya tunjukkan dulu ya, keris sengklat itu seperti apa ya, yang dapurnya ya. Nah, ini adalah salah satu keris sengklat koleksi saya ya, salah satu dapur keris Luk 13. Nah, ini dulu sih awalnya kotor seperti ini ya, jadi kondisinya cukup parah. Terus saya bersihkan karatnya, warongkonya saya perbaiki dan jadinya seperti ini ya. Jadi ini adalah salah satu keris Luk 13 dengan ricikan yang cukup lengkap ya. Jadi pakai odo-odo atau gigir sapi ya bilahnya ya, dan pakai kembang kacang, jalen, lambe gajahnya satu ya, sogaknya rangkap, pakai greneng serawean ya, dan pakai keruingan juga untuk lengkapnya ya. Nah, jadi kalau untuk cerita tentang keris sengklat sendiri yang cukup populer kalau di dunia perkerisan dan di beberapa literatur lama, itu adalah sebuah keris yang dibuat di era Mojopahit ya. Jadi ini adalah keris yang konon dibuat oleh Joko Suro ya, jadi anaknya Empu Supo Mandrangi ya. Jadi kisah ini, jadi pembuatan keris sengklat ini adalah setelah Empu Supo mendapat gelar Pangeran Sedayu ya. Jadi ini setelah cerita tentang pusaka Majapahit yang dicuri penguasa Blambangan ya, yang konon itu juga Kyai Sengklat. Tapi kalau dari beberapa cerita itu dapurnya Sumelang Gandring ya. Nah, sekarang kita yang ke masa berikutnya ya. Jadi setelah Empu Supo mendapat wilayah di Sedayu dan jadi Pangeran Sedayu, jadi konon Joko Suro yang sudah besar di Blambangan itu mencari ayahnya ke Majapahit. Dan ketika sampai di Majapahit, dia dapat berita bahwa ayahnya sudah menjadi Pangeran Sedayu ya, sudah ke Sedayu. Dan konon ini Joko Suro ini ditemani salah seorang empu besar ya, Empu Salahita ya. Empu Salahita sendiri kalau teman-teman lihat di literatur perkerisan, dia adalah salah satu empu besar di Tuban. Nah, setelah sampai di Sedayu, itu langsung ke Besalennya ya, karena memang mengira Empu Supo sedang di Besalennya. Dan saat itu Besalennya cukup ramai ya, jadi banyak panjak yang bekerja, tapi yang memimpin adalah Ki Jebat. Lalu Ki Empu Salahita memperkenalkan ke Ki Jebat ya, kalau orang yang bersamanya adalah Joko Suro, anaknya Empu Supo. Lalu Ki Jebat bercerita bahwa Empu Supo atau Empu Pangeran Sedayu sedang tapa brata ya, karena mendapat tugas dari Raja Majapahit untuk membuat sebuah keris baru ya, sebagai pusaka andalan Majapahit, karena pusaka sebelumnya itu pernah dicuri Raja Blambangan, makanya mau bikin keris baru atau dapur baru ya. Nah, mendengar cerita itu Joko Suro mengeluarkan jadi besi tua peninggalan ayahnya ya waktu dia di Blambangan ya. Jadi besi tua itu dipanaskan di prapen atau di Besalen di Sedayu itu, terus dibuatlah sebuah keris. Dan terbentuklah sebuah keris Luk 13 dengan ricikan yang saya sebutkan di awal tadi ya. Cuma itu belum ada namanya ya. Luk 13 yang pakai odo-odo, keruingan serawean, jalen, lambe gajah satu, terus ada gerendengnya juga seperti itu ya. Nah, dan semuanya itu terpesona, jadi memang mengakui kalau itu adalah sebuah keris yang sangat bagus. Lalu Empu Supo keluar dari tapa bratanya dan diberitahu itu ada keris yang dibuat Joko Suro, dan Empu Supo ternyata
juga mengakui ini adalah keris yang sangat bagus dan dia yakin raja pasti suka dengan keris tersebut. Akhirnya keris tersebut dibawa ke istana dan beneran Raja Majapahit sangat suka ya. Nah, karena memang itu belum ada namanya, jadi Joko Suro dan Kusupo meminta sang raja memberikan nama ya. Karena bingung atau istilah mentok dan mangkel istilahnya, akhirnya diberi nama Sengkel ya, Sengklat dari kata sengkel yang artinya bingung atau sampai jengkel ya. Itu karena memang belum menemukan nama konon. Nah, itu jadi dapur Sengklat keris Luk 13 tadi itu ya. Ya nanti pada akhirnya Joko Suro yang membuat itu akhirnya diberi wilayah di Jenu, Tuban ya. Jadi Empu Adipati Jenu, ceritanya seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ceritanya sendiri setelah Majapahit runtuh, keris Sengklat tersebut, pusaka itu menjadi pusaka Demak ya. Terus berikutnya di era Pajang menjadi pusaka Pajang. Dan di era Mataram Islam, mulai Mataram Senopaten sampai terakhir, itu juga menjadi pusaka Mataram Islam ya. Dan diberi gelar memang Kanjeng Kiai Ageng Sengkelat, yang Luk 13 itu ya. Nah, setelah Mataram pecah menjadi dua di tahun 1755 setelah perjanjian Giyanti, Kanjeng Kiai Ageng Sengkelat ini menjadi pusaka Keraton Surakarta. Kalau yang Keraton Yogyakarta mendapat tombak Kiai Pleret. Jadi ceritanya seperti itu ya. Nah, mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Dan untuk cerita lengkap tentang lahirnya keris dapur Sengkelat yang dibuat oleh Joko Suro ini bisa teman-teman lihat di buku ensiklopedi keris yang disusun Pak Bambang Harsri Nuksmo. Sakeh luputing angga tansah linimput ing sabda narka tan ana ujane lumuh ala hardane ginawa gada. Semua kesalahan dalam diri selalu dilupakan, dibungkus dengan perkataan menyangka tidak ada yang mengetahui, tidak mau jelek, kemarahannya sebagai senjata.